Bismillah walhamdulillah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Enakan dulu apa berdiri? Sehat Bu? Sebelah sini sehat? Yang ini sehat? Suaminya sehat? Tetangganya yang kepo sehat? Dompetnya sehat dompet? Alhamdulillah. Bismillahi walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa faqad qala Allah ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul adzim. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Al-Fitri, insyaallah Ibu pimpinan Majelis Ta'lim Ibu Hajah Aisyah beserta suami, beserta anak, keluarga besar semua dijadikan dzurriyyahnya dzurriyyah yang saleh dan salehah, nasrul mubarak, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitupun dengan panitia peringatan Maulid, mudah-mudahan energinya, keringatnya, biayanya, capeknya, ngantuknya mendapatkan balasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus guru kita pasangan dunia akhirat. Lihat Bu fotonya Bu, pengen kayak begitu. Suaminya datang apa kagak? Lah katanya pengen masuk surga berdua. Ini lihat Bunda Aida dan Abi Taufikur Rahman, kita doain mudah-mudahan sehat walafiat, dapat ngebimbing khususnya warga Cimanggu yang belakang ini menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajarin dan nunjukin pasangan suami istri agar menjadi pasangan dunia akhirat, bukan hanya berpasangan di dunia tapi juga sampai surga. Pengen masuk surga sama suami, bapak-bapak pengen masuk surga sama istri, pasti diem. Kata bapak-bapak, emang kagak boleh ganti. Kalau kita masuk setia ya Bu, mudah-mudahan masuk surga bareng suami, amin. Biar bidadari kagak dapetin laki kita Bu, biar kita jadi bidadari dari Bogor sampai ke surga. Ya Rabbal. Jamaah peringatan Maulid, tim hadrah, para ayah bunda yang ada di dalam, tokoh masyarakat, babinsa, bapak RW, bapak RT, para guru semua, umat Nabi yang mencintai Nabi, mudah-mudahan hari ini jadi saksi bahwa kita bersama-sama menginginkan syafaat Nabi, amin ya Rabbal. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Ini tandanya orang bersyukur, wajahnya kayak orang kaya sebogor Bu, padahal urusannya lagi bejibun. Sebelah sini mikirin cicilan motor belum bayar, padahal udah tanggal segini. Sebelah sini mikirin laki dari Covid belum kerja, si nganggur. Sebelah sini pengen ngawinin bocah tapi belum punya modal, padahal gesper bocahnya udah kenceng. Sebelah sini mikirin tetangga yang kepo banget, tiap hari ngintip di gorden ngeliatin kita. Lu mau kemana? Ngikut dia kagak mau, tiap hari ngeliatin kita. Bu, kita beli kipas angin dia kedinginan, kita ngedadanin rumah dia masuk IGD, kita beli mobil dia innalillahi. Bu,
Alhamdulillah kalau kita mah jadi orang pandai bersyukur. Makanya ciri-ciri orang bersyukur itu mana ibu? Lezat. La azidannakum, hidupnya lezat. Punya suami kata orang tampangnya pas-pasan, tapi kata dia kayak Duda Herlino. Nah, ngapain ngeliatin Duda Herlino, dia mau punya Alisha Subandono. Mendingan kita latih laki kita ya. Bahkan jangan cuma diliatin, diuak-uak juga boleh. Betul. Betul Mbak. Itu namanya orang tahadus bin ni'mah. Makanya orang yang bersyukur ibu, makan ikan asin bulu ayam diguling-gulingin di terigu aja gemuk. Betul Mbak. Nggak perlu tiap hari makan steak apa, steak golep. Alhamdulillah. Ini tanda orang bersyukur. Masalah tinggal di rumah, datang ke maulid Nabi, wajahnya ceria, alisnya dinaikin, bibirnya dimerahin, pipinya ditampolin, bajunya dilicinin, agak kelihatan dah susahnya. Coba kalau di rumah emang begini. Di rumah begini apa kagak? Jam segini di rumah lagi ngapain? Emang kalau di rumah mau saya kangkung kayak begini. Ya jangankan ibu, saya jadi ustazah kagak mau pakai baju begini di dapur. Kerajinan amat. Betul Bu. Kan kita cakep kalau keluar doang. Lelaki makasih aja apa adanya. Nah kalau kita dandan nanti dikasih kepalsuan. Betul nggak? Nah, iya makanya laki-laki bingung, di rumah alis kagak ada, pas ngaji pada muncul. Betul. Maka ketika bapak-bapak nanya, Ustazah Yati, kenapa ya ibu-ibu kalau keluar alisnya ada, di rumah kagak ada? Nah, emang bapak baru tahu. Demikianlah ibu-ibu zaman sekarang, alisnya la yahya wa la yamut. Antara ada dan tidak. Alhamdulillah. Kenapa kita kalau keluar rumah cakep? Karena kita ingin dunia tahu bahwa kita sedang baik-baik aja, meskipun kesel mulu sama laki. Ini namanya hamba yang bersyukur. Nggak mau keluar orang liatin, ya Allah, sejak kawin sama bapak anu kelihatan banget tuh ya lusuh gitu. Nggak mau kita digituin, karena perempuan itu keluar rumah membawa nama baik suaminya. Setuju? Cocok? Oke. Cocok juga. Cok gali cok galang gacok. Udah kelihatan keluar aura penderitaannya. Ibu, umat Nabi diajarkan bagaimana bersyukur. Tidak skala syukurnya Nabi. Syukurnya Nabi Bu, sepanjang malam sholat Bu sampai kakinya bengkak. Lah kalau kita orang Bogor Bu, kaki bengkak bukan karena sholat, semurat. Nggak usah ngikutin Nabi sholat sampai bengkak Bu, gampang ngikutin Nabi, tapi jangan yang itunya, ikutin yang kita mampu Ibu. Fattakullah mastata'tum. Mudah aja kalau kita pengen jadi umatnya Nabi. Mana Ibu? Akhlak. Tuh benar. Akhlak sama orang-orang kagak tahu Bu, kita tamatan sekolah mana, universitas mana. Tapi kalau kita meneladani akhlak Nabi, Masya Allah Bu, ada anak muda lewat di depan kita, tampangnya cakep emang Bu, kulitnya bening, good looking kalau kata anak sekarang, tapi kagak ada akhlaknya Bu, serabak aja lewat depan orang tua. Kira-kira Bu, naksir kagak buat jadi calon mantu? Belum jadi mertua aja udah kayak gitu akhlak. Tapi ada anak muda tampangnya pas-pasan, punya akhlak baik, santun kalau bicara, merunduk kalau jalan, lembut tutur katanya, banyak duitnya, anak satu-satunya. Kalau anak satu-satunya enak, nggak punya ipar ya. Karena kata orang ipar adalah maut. Itu buat siapa ipar maut? Bu, akhlak ini cerminan seorang muslim.
berakhlak dulu. Jadi istri ibu susah susah tapi nggak usah dilihatin sama tetangga. Diajak ngaji, emang juga lagi kagak enak di rumahnya, ngaji ngaji datang, cuman dari awal sampai akhir kagak pernah mesem. Kata temennya, itu Ustazah Yati ceramah, Abi Pantun ceramah, orang pada ketawa, lah lu manyun aja. Beda gua mah kan kesininya terpaksa diajak sama lu, WA dari 2 minggu, bawel banget. Panitia kagak bawel, lah lu bawel banget, maulid. Padahal sekali juga gue inget, akhirnya ibu datang ke sini karena terpaksa, udah duduknya paling belakang, nyender merem-melek. Kalau kira-kira rame dia melek, kalau kira-kira sepi dia merem. Kesiangan dikit dia liatin jamnya mati dia garuk-garuk kepala, padahal kagak gatel. Coba aja ibu sekalian, manusia yang cinta Nabi, lihat nih bu, udah PW aja duduk di jalanan. Coba kalau kagak ada maulid, ibu duduk begini, dikatain orang kagak bener bu. Bener. Ibu duduk di sini bu, mudah-mudahan jalanan di yaumil akhir jadi saksi bu. Ibu kepanasan apa kagak bu? Karena cinta Nabi, anaknya disuruh duduk di sini. Mudah-mudahan anaknya nanti menjadi hamba Allah yang cinta Nabi, cinta sama Allah. Coba kalau nanti besok bubar maulid dia duduk di sini bu, lah orang kira lu ngapain kok di situ? Karena lagi ada maulid, masya Allah. Ini karena apa bu? Karena cinta. Panas, hujan, kalau udah cinta susah ibu. Mau diundang mau kagak, ini bukan resepsi, tapi ini adalah maulid. Biarin aja saya datang. Mudah-mudahan tempatnya muat. Betul. Yang udah nyampe juga PW banget duduknya. Lu geser kagak mau. Lu geser ngapa ke depan? Lu aja ke belakang, udah di sini. Bu, orang cinta kalau udah masuk majelis maulid kagak pengen digeser. Kenapa ibu? Yang memanggil hatinya. Maka mudah-mudahan hari ini orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang kaya, walaupun dompetnya pas-pasan. Bu, kadang dompet mah saya kagak ngelihat, tapi yang saya lihat wajah ibu, karena orang-orang yang bersyukur betapa lihat nikmat Allah kepadanya. Banyak orang ke RSUD Bogor pagi-pagi kagak dandan bu, tapi kita mah ke majelis taklim ya bu. Emang ada orang ke rumah sakit dandan kayak begini? Ya elah, ngapain ke rumah sakit pakai kerudungan merah? Bisa-bisa dokternya bingung, ibu sakit benar apa sakit jadi-jadian? Tapi alhamdulillah badan kita sehat, kita datangnya ke majelis maulid, betul bu? Makanya nggak ada yang paling cakep kecuali ke majelis taklim sama ke majelis maulid. Nggak ada bu. Dan tidak ada yang paling pantas di usia sekarang ini kecuali menuju ke majelis taklim. Bu, senam boleh, tapi jangan senam di jalanan. Bu, senam pakai celana legging, medul sono medul sini. Bu, di depan mall pakai musik. Supir angkot pada lewat, kata supir angkot, dilihat kagak enak, kagak dilihat kelihatan. Bu, ini kudungan Pinky cakep banget nih bu ya. Bu, lewat itu di jalan raya Abdullah bin Nuh. Bu, ibu nyebrang rombongan di jalan raya Abdullah bin Nuh, rombongan bu, rombongan mau nyebrang. Tiba-tiba apa bu? Tiba-tiba supir truknya ngerem. Temennya sebelah apa kaget, lu ngapa ngerem mendadak? Sebentar, bidadari sorga lewat. Bener bu, bener kagak dibilang bidadari sorga? Lah daripada dibilang jurik. Begitu kita pakai kerudung warna pink, warna apa aja kalau berjamaah lewat jalanan bu, orang semua berhenti bu, bilang apa? Bidadari sorga. Karena emang bidadari kagak ada yang jelek. Ini kan ibu kagak jelas 17 apa 71. Semuanya sama. Semua kita kalau udah duduk di sini sama bu. Bedanya mana? Bedanya ntar kalau udah di rumah ambiar kelihatan bu. Yang kenceng masih kenceng kelihatan, yang kendor kelihatan, yang rambutnya banyak kembang jambu kelihatan. Alhamdulillah di sini mah gak kelihatan. Ya. Terus bu, sesaat saya duduk boleh?
Ya udah kelihatan kan udah ya. Saat ibu kita bahagia kalau di majelis taklim Bu, padahal di rumah tadi bete banget ya Bu. Alhamdulillah 2 jam di majelis taklim Bu bisa merubah suasana. Tadi dari rumah berangkatnya cemberut, begitu hadir di majelis taklim alhamdulillah bisa nyengir. Makanya suami pada heran nanya sama saya, Ustazah Yati kenapa ya ibu-ibu kalau di majelis maulid sama di majelis taklim bahagia banget? Dari mana Bapak tahu? Dari status. Rupanya suaminya ngintipin status istrinya. Iya Bu. Ibu, Bu, makanya kalau ngirim status yang baik-baik aja, karena status kita dipantau orang. Tapi jangan lupa itu jangan bohong. Ngomong-ngomong tadi duduk di sini udah di-share belum ke status? Udah ada yang komen apa belum? Berapa orang yang komen? Bu, para suami heran kenapa para istri kalau di majelis maulid, di majelis taklim bahagia. Kenapa? Karena sesaat dia bisa belajar dari banyak ujian orang-orang Bu. Rasanya kalau di rumah yang paling menderita itu kita Bu, tapi ketika kita bertemu banyak orang, alhamdulillah ternyata penderitaan saya tidak sebanding dengan penderitaan orang di sebelah saya. Ada temen lama kagak ketemu di majelis taklim, tiba-tiba kita tanya, Teteh kemana baru nongol? Perasaan saya lama Teteh kagak datang-datang ngaji. Emang betul 3 tahun saya kagak ngaji. Kenapa? Ya pun ngerawatin si Akang stroke 3 tahun. Sakit ternyata suaminya Bu. Kalau suami sakit, istri wajib merawat. Maka dia tidak punya kesempatan datang ke majelis taklim. Surganya adalah merawat suaminya. Tapi begitu 3 tahun, akhirnya ketemu lagi. Ditanya sama temennya, lah sekarang Teteh ada di sini, terus suami siapa yang jagain? Alhamdulillah udah balik ke Sukabumi. Udah selesai. Udah pulang ke Balikpapan. Ternyata Ibu, teman kita diuji dengan suami yang sakit 3 tahun. Kita alhamdulillah suami walaupun nganggur masih sehat, masih bisa nyendok nasi sendiri walaupun cuma nasi doang Bu. Nyeplok telur sendiri dia bisa. Iya Bu, alhamdulillah masih bisa mandiin burung yang di depan, burung yang digantung di rumah. Coba akhirnya apa Ibu? Terbuka mata kita bahwa bukan satu-satunya kita orang yang diuji oleh Allah, tapi banyak orang yang diuji oleh Allah lebih dahsyat. Maka akhirnya apa? Musibahnya bawa berkah. Bisa jadi anak nggak ketungguan bapaknya, tapi ternyata anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Istrinya habis ditinggal suami, rezekinya ngalir. Apalagi ngajinya tambah rajin. Bu, jangan dihitung nikmat Allah pakai matematika kita. Maka kata Nabi, laisal ghina an kasratil adad, walakinnal ghina ghinan nafas. Orang kaya bukan yang banyak kontrakannya, orang kaya bukan yang banyak emas batangannya. Ibu punya emas batangan? Punya 50 batang aja enak Bu. Ternyata bukan emas kita punyanya, batu bata Bu. Orang kaya bukan yang banyak empangnya, orang kaya bukan yang banyak duitnya, tapi apa kata Nabi? Walakinnal ghina ghinan nafas. Mereka yang kaya adalah yang jiwanya luas. Ibu, jiwa adanya di mana? Nih, dibawa-bawa kemana-mana. Saya percaya Ibu ada jiwanya bergerak-gerak tuh. Kalau ada orang duduk di sini melotot baik, kita colek kagak bergerak, itu wajib dijorogin Bu. Kalau ternyata dia rebah, udah kagak ada jiwanya. Ibu masih kedip, alhamdulillah kedipnya normal. Kalau kedip terus ke dokter mata. Alhamdulillah kedipnya jarang-jarang Bu. Banyak syukur kita ya Bu. Ini hidung Ibu sama hidung saya sama, padahal Ibu orang Bogor, saya orang Depok.
Alhamdulillah Bu, tulangnya tulang lunak, bukan ayam doang sama bebek yang tulang lunak. Bu, coba pencet hidung kita, ntar dia balik lagi. Bener nggak? Lah kalau tulangnya bukan tulang lunak nih Bu, kita udah berapa kali sujud sholat. Lah kalau tulangnya bukan tulang lunak Bu, patah dia. Ini alhamdulillah karena tulangnya tulang lunak, habis sujud dia bangun lagi Bu. Betul? Dan akhirnya nggak ada perubahan. Ini alhamdulillah. Dan yang lebih nikmat lagi, lubangnya 2 ke bawah. Coba kalau ke atas, bayangin. Apalagi Bogor, kota hujan, itu lubang hidung kebanjiran mulu. Itu ketawanya kayaknya nggak punya beban. Kayaknya di rumah belum pernah ketawa begini. Bu, halo, are you okay? Oke. Alhamdulillah. Dan yang lebih ajib, yang lebih bersyukur lagi Bu, halo, di dalam lubang hidung ada bulu apa kagak? Lembut apa kagak? Pernah nggak nemu di pasar Bogor ada bulu selembut bulu hidung? Bu, jadi enak kalau dikilik-kilik sampai melemerek ya Bu. Bu, ini alhamdulillah, ini bulu hidung kagak panjang-panjang. Pernah nggak mangkas bulu hidung? Tapi bulu yang lain pada panjang. Alhamdulillah. Nih makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lanjut. Maaf ya Bu, agak crowded. Lanjut. Sampai di mana? Iya Bu, hati-hati Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah pasrah aja ya. Ibu ya Allah, saya doain mudah-mudahan Ibu panjang umur. Tuh, mobil masuk dia pasrah aja. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Udah Bang, lu lewat buruan ngapa? Lewatnya lambat banget ya Bu ya. Bu, sampai bulu apa? Emang mau kita bahas bulu apa lagi? Ibu, yang kedua, 1 bulu lagi aja dah ya. Ibu mah bikin saya jadi nggak bisa napas. Bu, 1 lagi bulu apa? Bulu alis. Pernah panjang apa kagak? Kapan nyukur bulu alis? Dosa Ibu. Emang bulu alis kayak pernah nyebrang gitu? Coba kalau bulu alis nambah ya Allah Bu, lu mau kemana? Kayak pengantin Betawi. Alhamdulillah. Makanya jangan digusur. Ini udah tanahnya digusur, alisnya digusur, habis modal. Biarin aja apa adanya Bu. Yang penting kalau ngaji kita hitam-hitamin pakai spidol. supaya apa? Supaya ada bedanya mana jidat mana alis. Bu, inilah tanda kita bersyukur. Kenapa orang-orang yang bersyukur tidak pernah menolak apa yang Allah berikan padanya? Pakai kudungan. Harga kudungan berapa Bu? Jadi kepo saya. Ibu, jujur apa Bu? Ada nggak harganya 500.000? Sayang di kudungan 500.000. Jangankan kudungan Ibu, kudungan saya aja murah. Berapa Mak? Astagfirullah, murah amat. Tapi dipakai sama emak. Ya Allah, keren banget Mak. Ya Allah, kayak yang pakai Lia Ricis Mak.
kerudungan 30.000 dipakainya, Masya Allah luar biasa. Tapi karena kerudung ini dipakai buat maulid, harganya jadi naik 30 miliar. Betul loh Ibu. Kenapa? Karena dari malam udah dipersiapkan sama bajunya, udah di matching-matchingin. Betul, udah disetrikain. Lakinya nanya, giliran kemana Mak? Alfitri. Ya Allah, udah kayak selebritis pengajian, tiap hari ngosokin baju buat maulid. Begitu dia ngaca Bu, di depan kaca dia bicara kepada Allah. Apa doanya Bu? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Ya Allah, biarin aja hidung mah begini, yang penting apa yang dipakai sedep. Betul. Makanya begitu lewat gang keluar Bu, keluar gang, Masya Allah, orang di pangkalan ojek pada neleng semua. Ya Allah, neleng ngeliatin bininya Bang Mamat kece badan. Terus tukang ojek bilang apa? Ya Allah, Bang Mamat bahagia banget punya bini, udah tua masih botoh. Pan perempuan mah kalau keluar yang dilihat suaminya, padahal mah boro-boro dibeli sama laki, nyicil. Kesian banget orang laki di sini. Demi apa Bu? Demi menjaga marwah suami, betul. Tapi nggak usah diceritain sama orang di pangkalan. Kenapa ibu sekalian? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Orang yang bersyukur begitu pakai kerudung 30.000, tapi makainya sambil senyum. Masya Allah, dunia tersenyum semua. Pakai baju ratusan juta, manyun dari rumah sampai jalanan. Lipstik merah 3 bulan kagak hilang, tapi senyumnya getir kayak jengkol dewe. Bu, ngerti senyum getir? Senyum kepaksa. Kalau ibu senyumnya tulus banget dari tadi, sampai ada yang tertawanya terbuka. Ini tandanya bahagia. Maka orang-orang yang bersyukur tidak melihat banyak dan besarnya nikmat Allah, tapi yang dilihat adalah betapa bahagianya saya dapat nikmat dari Allah. Subhanallah wa masya Allah. Jadi intinya Ibu, akhlak kepemimpinan. Siapa? Ibu nih di rumah pemimpin semua. Emang Ibu kagak ceramah kayak saya pegang mic naik panggung, tapi kan Ibu penceramah unggul semua di rumah. Pagi-pagi penceramah, nggak pakai mic tapi pakai ulekan codet. Bu, makanya kalau ada ibu-ibu di rumah kagak cerewet, saya yakin itu emak-emak jadi-jadian. Kalau bapak-bapak bilang, Ustazah, bagaimana sih supaya istri kagak cerewet? Saya bilang, bapak kasih obat tidur, pasti dia tidur kagak bawel. Perempuan kalau kagak bawel Pak, bukan perempuan asli. Maka alhamdulillah kalau kita cerewet mah asli tandanya ya Bu. Maka cerewetlah, karena cerewet itu baik Bu. Tapi cerewetnya yang solehah, jangan asal ngapak. Bangunin anak sholat, ngomel gak tuh Bu? Bangunin, bangun, masih enak tuh Bu, bangun. 5:30 belum bangun udah ada naik, bangun. Jam 6 belum bangun mulai naik lagi. Siapa yang bangunin? Kita, orang tuanya, yaitu ibunya. Maka seorang ibu menjadi pemimpin anak-anaknya, suami menjadi pemimpin istri dan anaknya. Apalagi kalau jadi pimpinan negara, itu lebih besar resikonya. Maka mudah-mudahan ketika nanti kita menghadap Allah, tadi dalilnya udah saya baca, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Menghadap Allah bawa amal Bu, kagak bawa banda. Bandanya mau ditinggalin buat anak. Berapa banda yang kita bawa kalau kita mati? Buat perempuan cuma 5 lembar, nggak ada lagi. Buat laki-laki 3 lembar. Kenapa kita 5? Kudungan sama cancut. Itu bedanya kita sama laki-laki. Banda Bu buat anak. Kalau laki kita kawin lagi buat bininya. Maka sekarang mumpung kita masih hidup, ayo pakai seragam sebanyak-banyaknya. Lah buat apa seragam disimpan-simpan? Nanti ada seragam yang belum kita pakai, dikasih ke bininya yang baru. Ayo keluarin seragam sebanyak-banyaknya. Amin ya Rabbal alamin. Ibu sekalian, saya nggak bisa panjang-panjang nih, saya mau lanjut ke Bekasi ya Bu ya. Ya mudah-mudahan lah ibu-ibu dapat pahala ya.
Ini udah berapa keringat yang keluar ini Bu. Mudah-mudahan nanti nyampe rumah bajunya jangan langsung dicuci, gantung terus deketin ke lakinya. Nih Bang, parfum kasturi. Ini loh jihadnya muslimah di majelis maulid. Mudah-mudahan di yaumil akhir baju-baju semua jadi saksi. Ini yang Ibu dudukin bumi ini jadi saksi, jalanan jadi saksi. Terima kasih ya Ibu, Masya Allah, sampai duduk di jalanan kayak begini. Mudah-mudahan Ibu jadi orang kaya semua, kaya lahir batin, pulang ridho ya Bu, ridho semua, berkah selamat di dunia wal akhirah, amin ya robbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan Bu, mohon maaf kalau nanti pengen panjang lebar ngundang lagi ya Bu. Berapa harganya tanya aja panitia. Insya Allah kagak mahal Ibu. Bu, kagak mahal, Jakarta Bogor deket ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga bareng, bareng dipimpin sama Abi Pantun. Nanti saya paling belakangan, siapa yang ketinggalan nanti saya betot. Insya, jangan masuk surga sendirian Bu, nanti malaikatnya kagak ngeladenin. Ditanya, ente orang mana? Orang Cimanggu, kok sendirian? Emang kagak ngaji? Ngaji, tapi saya emang ngajinya kagak di Ustaz Pantun, kagak di Ustaz Jayati. Lalu ngajinya di mana? Di Google. Ngajinya di mana? TikTok iya, IG iya, Facebook iya. Jadinya kagak punya jamaah. Bisa masuk surga ngaji melalui TikTok? Bisa, karena para ustaz banyak di TikTok. Bisa masuk surga ngaji di YouTube? Bisa, karena di YouTube banyak. Apa aja ditanya di YouTube keluar. Tapi indahnya ngaji langsung begini, kumpul bareng. Insya. Maka yang sendirian minggir dulu, minggir dulu. Jamaah Cimanggu mau lewat, mau Bu? Insya, amin ya robbal alamin. Ilaliko, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali lain waktu dan kesempatan. Tetap setia di channel Majelis Taklim Al Fitri Ibu, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada sumur di Mekah, yuk sama-sama kita mandi. Kalau ada umur yang berkah, insya Allah kita ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ilal liqa bi amanillah. Nasrun minallah fathun karim wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua, ada sesepuh, jangan doa saya. Ada ibu ustazah ya. Jadi saya pamit, jangan doa dulu. Kalau udah langsung doa bubar, belum waktunya bubar kan? Ya pernah Pak Ustadz yang doa ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Haturkan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza pada Gurunda Ibunda Ustazah Hajah Yati Priyati yang sudah menyampaikan tausiahnya, nasihatnya, tablighul islamiyahnya yang Masya Allah begitu menggelegar Bu ya. Ngantuk Pak Bu? Enggak? Ilok malam letibra batang udah ngantuk lagi baik. Pencapaian udah habis Bu. Oh. Ini emang di luar prediksi semua nih. Iya, karena beliau baik Abi maupun Ibu Ustazah hari ini ada 2 jadwal. Iya. Hah? Dan coba itu bisa direntongin jamaah kita. Baik, haturkan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza kepada Ibunda Ustazah Hajah Yati yang sudah menyampaikan ceramahnya barusan ya. Intinya selalu tersenyum Bu ya, jangan selalu nampakin, biar kata lagi sedih juga mesem Bu ya. Senyum adalah sedekah ibadah ya, biar kata lagi rungsing juga, lagi pusing, lagi keluar rumah mah gitu ya, ya. Ojo cembetut bah, cembetut baik. Baik, untuk acara berikutnya ya emang tadi udah dibisik-bisik sama Ibu Ketua Majelis Ibu Ustazah Siti Nur Aisyah yang dibilangin berarti acara udah tinggal ditutup dengan doa ya. Acara kita kelar lebih awal ini Bu ya. Buat kesemuanya yang udah hadir, makasih banyak. Maafin lahir batin yang sekiranya sampai duduk di pinggir jalan begini, biar ridho, biar ikhlas ya Bu ya.
biar jadi amal ibadah yang Allah terima. Allah jadikan catatan amaliyah solihah di hadapan Allah kelak. Yang kepanasan, yang kegerahan, semuanya betul-betul semuanya yang hadir di aku nanti di akhirat sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik, tadi sudah konfirmasi. Ya kan kita juga yang mimpin doain pan kagak hidup deh. Ada orang yang tuaan nih ya, bapak tua kita Ustazah bisa kita ini ya Allah ya Rabbi. Tolongin saya apa ini tolongin. Kalau yang lewat naik motor saya cegat. Suruh baca doa, bang berhenti bang, baca doa bang. Ya, kita baca Fatihah buat kesemuanya panitia yang udah berjibaku untuk mensukseskan acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga segalanya yang lillah betul-betul Allah jadikan yang betul-betul menuai nilai barokah. Ya Allah, alama nawaina bitilkan niyah wa bi khalisin niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru jam 10 Bu, di Rondon jam 11 kurang baru bubar Bu. Mau langsung balik mau bagaimana nih Bu? Coba beli kompak amat. Kamu pada ngapain? Saya ngapain? Hah? Nyuci? Udah rapi kolon. Istri aku. Ya udah, kita doa dulu ya. Pokoknya jangan dulu bubar kalau belum ditutup dengan doa. Mana orang pada ngejekat tuh orang mana? Dulu ngapa? Udah jijal banget balik ya. Tar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li'adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi anwa'ir rizki wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab ubsut alaina ya Allah. Amin ya Allah. Mengandung penuh keberkahan, wasi'an yang luas, nafi'an yang bermanfaat, musahilan yang mudah, yang gampang kami untuk mendapatkannya, bighairi ta'abin wala masyaqatin, tanpa harus bersusah payah dan tanpa harus menimbulkan mara bahaya.